di awal tahun 2015 pelaksanaannya dulu dana desa itu 20,7 triliun. Artinya satu desa itu rata-rata 280,3 juta lah. Gitu. Dari waktu itu desa masih 74.953. Yang saat ini di 2026 ini desa sudah 75.259 desa kalau nggak salah ya. Artinya terus berkembang seiring dengan tadi adanya mungkin lebih singkatnya karena mungkin dana desa gitu, sehingga banyak pemekaran sehingga tambah desa ini. Nah ini menjadi menarik Pak Suryo, artinya dari sisi ini saja sudut pandang 2015 itu aja 74.953, di 2025 2026 ini ya nanti berarti ada 75.259 itu. Artinya peningkatan tajam ini apa? Apakah benar ini karena desa itu diberikan satu tambahan anggaran itu sehingga bisa menjadikan semangat bagi daerah-daerah yang mungkin dimekarkan baik dari kelurahan maupun desa itu memisahkan diri itu. Nah ini kan juga sebenarnya bisa menjadi satu riset bersama. Kalau itu memang betul akan kita lihat 2015 sampai 2025 capaian-capaian di tingkat desa. Kalau kita lihat jalan desa ada 366.000 kilometer, jembatan ada 1 juta, pasar desa ada 14.000, kemudian BUMDes berdiri 43 juta dan sebagainya, masuk posyandu 46.000, ada sumur untuk air minum rakyat sekitar 96.000. Contoh capaian-capaian ini adalah bahwa dana desa itu bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga sebelum adanya dana desa, saya yakin pembangunan secara masif, jalan, jembatan, pasar desa, apalagi BUMDes, itu kan tidak semasif seperti ini. Sehingga kalau di medsos itu di framing bahwa dana desa, dihabiskan oleh teman-teman kami, kepala desa, perangkat desa, atau elit desa, ini ya sebenarnya kurang adil juga. Itu kebangetan sekali. Apa sih dosa kesalahan aparatur desa ini kok sampai di framing sejahat itu gitu kan. Nah walaupun dengan alasan itu untuk viral dan sebagainya, tapi ini kan bukan untuk main-mainan karena ini adalah kita mengurus rakyat sebenarnya. Itu Pak Dekocok. Kemudian selanjutnya terkait dengan kedaulatan fiskal ini, bahwa kita tuh sebenarnya sudah tercerabut lah semenjak adanya COVID, dengan adanya Perpu, kemudian Undang-Undang 2, itu sebenarnya kan sudah tercerabut bahwa dana desa itu sudah bukan menjadi kewajiban lagi lah, setengah begitu. Kemudian kalau kita tengok di PP nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, di situ jelas kok di pasal 71 gitu bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di pasal 2, selain penggunaan dana sebagai nomor di atas, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Artinya di sini bahwa pemerintah pusat itu sudah masuk gitu, untuk menentukan fokus penggunaan anggaran gitu. Nah, kemudian di ayat 4-nya, petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa. Artinya bahwa kalau kita bicara kedaulatan fiskal di desa, ya menurut kami sudah nggak ada. Kalau pemerintah pusat sudah mengatur semuanya kan ya sudah. Desa itu kan tinggal memusdeskan saja. Ini loh prioritasnya udah ini kita musdeskan. Contoh,
Desa butuh karena kantornya banyak, contoh ya. Kantor itu udah banyak yang rusak. Padahal kantor itu adalah pelayanan masyarakat. Masyarakat punya hak dong untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Karena bosnya itu kan rakyat, masyarakat desa. Masa bos dilayani di tempat yang pengap, yang takut gentengnya jatuh dan sebagainya. Mestinya seorang bos rakyat desa ya dilayani di situ tempatnya yang bersih, yang bagus. Kalau perlu ya dikasih minuman. Bagaimana dia berkunjung di desa itu ya mendapatkan pelayanan luar biasa. Tapi karena regulasinya di atas tidak membolehkan, maka dana desa nggak boleh. Walaupun diputuskan Musdes, tetap nggak boleh untuk bangun kantor desa. Nah, contoh inilah, Pak D. Menurut kami yang sudah seringkali dulu kami di asosiasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, mulai dari dulu bukan saat ini saja gitu, bahwa kedaulatan fiskal desa itu sebenarnya harus betul-betul diakui dan dijaga. Sehingga kekuatan Musdes sebagai penentu sebuah prioritas penggunaan dana desa, mestinya ini harus diberikan ruang penghargaan yang tinggi. Sehingga dalam prioritas, dulu waktu Menteri Desa pertama kali, saya sampaikan itu prioritas penggunaan, itu pasti di huruf akhir, pasti adalah kegiatan lain yang diputuskan sesuai dengan Musdes. Gitu. Tapi kembali lagi saat ini sudah tidak seperti itu, langsung A B C D Z begitulah kurang lebih. Ini yang mungkin kami menyoroti secara umum saja karena waktu ini malam tahun baru. Kami sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru, semoga ke depan itu adalah menjadi tahun yang lebih baik karena orang yang merugi adalah orang yang tahun ini masih sama dengan tahun yang akan datang. Semoga tahun yang akan datang lebih baik. Kalau 2025 mungkin nanti desa kurang baik, mungkin 2026 akan lebih baik. Mungkin itu Pak Dekoco, sekali lagi mohon maaf. Kota kecamatan mungkin sedikit diuntungkan SDM-nya tidak kurang sehingga untuk memajukan desa ini bisa dikerjakan bersama-sama. Berbeda dengan desa yang benar-benar terpelosok yang bisa dilihat di tingkat pendidikannya, level pendidikannya ini jauh dari desa-desa yang saya maksud di depan. Mas Koco, sejak kita bersama-sama memperjuangkan desa bersama Mas Agung juga bersama yang lain, kita ini kan bermimpi bagaimana desa itu benar-benar mandiri di segala bidang, mandiri secara ekonomi, mandiri secara semuanya mandiri, sehingga desa ini berdaya dan desa mampu membiayai dirinya sendiri. Tetapi tidak kemudian ketika desa itu mandiri, mampu membiayai dirinya sendiri, tidak kemudian negara abai. Negara membiarkan yang kemudian negara tidak hadir membantu di desa. Ini saya bicara tentang dana desa, Mas Koco. Jadi sekali lagi kami sejak kita bersama-sama berjuang itu sebenarnya menginginkan itu negara hadir di desa. Bahkan DKI Jakarta yang tidak transfer DAU aja masih ada bagi hasil. Nah, ini kita kira-kira begitulah. Begitu juga desa. Ada desa yang sudah luar biasa maju. Ada yang desa sudah mampu membiayai dirinya sendiri. Tapi bukan berarti negara abai. Tapi negara tetap harus hadir di desa itu dalam bentuk dana desa. Tadi Mas Iwan juga menyampaikan, ini bukan sekedar dana desa. Ini bentuk kehadiran negara membangun desa, kan begitu kira-kira. Kemudian tadi Mas Guntur juga mengatakan bahwa jangan tergantung kepada dana desa. Mas, betul, kita tidak boleh tergantung ke dana desa. Kita harus mandiri. Tapi sekali lagi negara harus hadir di desa itu. Agar desa sekali lagi semakin yang maju semakin maju, yang tidak maju bisa bisa mengikuti desa-desa yang maju. Saya mengibaratkan begini, dalam sebuah desa itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya dengan ada yang miskin. Tetapi bukan berarti yang kaya ini sudah tidak perlu bantuan. Seperti yang miskin. Misalkan ketika di daerah
yang kaya ini jalannya rusak. Tentu itu harus dibangun. Dan dibangun pun tidak mungkin itu si kaya yang akan membangun, pasti pemerintah desa yang harus membangun. Ini yang kajian-kajian yang terus harus kita sampaikan. Kalau desa penyangga kota, tentu saja perhatian pemerintah, misalkan kota kabupaten, perhatian pemerintah kabupaten ini pasti fokus di situ, karena dia tidak ingin juga bupati, wah ini lingkungan ibu kota kabupaten jalannya rusak. Saya kira pasti itu menjadi prioritas utama, dan akan berbeda dengan wilayah desa yang jauh perjalanan 2 jam ke wilayah desa ini. Nah, ini yang kemudian sekali lagi dana desa itu masih menjadi harapan, impian masyarakat desa agar desa bisa membangun. Jangan meskipun sekarang kita sudah dihujat habis-habisan seperti yang disampaikan Mas Agung tadi, Mas Agung, ayo kita tetap percaya diri. Kita tahu bahwa media sosial itu ternyata juga buzzer. Kalau coba kita lihat detail profilnya itu juga seperti sudah ada pesanan. Cuma kita tidak tahu siapa yang membuat agenda mendiskreditkan desa, hingga kemudian sekarang ini kita seperti setiap ada postingan tiba-tiba langsung dihajar habis. Bahkan setiap ada kepala desa tertangkap KPK, gelegarnya lebih dahsyat daripada bupati yang ketangkep KPK. Serangannya sudah luar biasa masif pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka sekali lagi kita berharap di akhir tahun 2025 ini dan ke 2026, kalau kita ibaratkan perjuangan mulai 2006, di 2026, 20 tahun kemudian ternyata kita harus menata kembali, harus bersiap-siap kembali untuk memperjuangkan hak-hak desa. Karena sekali lagi bagaimana mungkin masyarakat desa yang sama-sama memiliki kewajiban membayar pajak, pembangunannya terhambat, sementara di perkotaan pembangunannya jalan terus, dan semakin membuat kita ngiri kemajuan-kemajuan yang ada di perkotaan, terkhusus adalah fasilitas jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Koco, kita pengen bicara tentang bagaimana mengelola desa. Pengelola desa harus profesional, pengelola desa harus akuntabel, harus dan ini. Tetapi kemudian tabu sekali ada yang membicarakan apa sih sebenarnya persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan tentang hak kepegawaian. Ini terus terang saya perlu saya sampaikan. Setiap forum manapun, dimanapun ada forum, itu jarang yang berbicara tentang bagaimana sih penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Apakah mesin di desa itu perlu makan bensin atau tidak, ini tidak pernah ada yang membahas secara detail. Maka dari itu, kalau penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa akan berjalan, kita memiliki kualitas sumber daya yang baik, maka apresiasi terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa itu harus sudah menjadi fokus pemerintah. Di beberapa kesempatan saya mendengarkan pidato Menteri Dalam Negeri ketika dia menceritakan di Jepang yang negara sudah maju, di Korea yang negara sudah maju, penduduknya berbondong-bondong ke kota, desa ditinggalkan. Ini salah satu persoalannya adalah lalainya pemerintah memperhatikan desa. Lalainya pemerintah tidak membangun desa. Tidak dibukanya peluang pekerjaan di desa yang menjanjikan untuk kehidupan mereka. Sehingga banyak urban yang terjadi di Jepang dan Korea, jumlah penduduk 70% berada di kota, 30% ada di desa, dan itu semuanya adalah lansia. Ini yang juga harus segera diantisipasi oleh Presiden Prabowo, dan caranya adalah bagaimana sekali lagi memberikan kesejahteraan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa, perangkat desa harus diberikan hak kepegawaian seperti profesi-profesi yang lain. Dengan begitu sekali lagi apa yang ada di desa terus bisa dipertahankan, kemudian ditingkatkan, kemudian apapun beban pekerjaan yang diberikan oleh negara ke desa bisa dilaksanakan dengan baik. Karena status kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, akan berpengaruh kepada seberapa baik kualitas pemerintahan desa yang dibangun di masing-masing desa. Kira-kira itu saja Mas Koco. Sekali lagi
kita berharap Presiden Prabowo merubah kebijakannya, dana desa kembali dinaikkan, jangan dikurangi, kemudian permodalan koperasi desa Merah Putih untuk dapat dicarikan dari permodalan yang lain. Yang kedua, pastikan hak-hak kepegawaian kepala desa dan perangkat desa. Kami ini bekerja selama 24 jam yang kita lakukan, meskipun tidak semuanya kita kerjakan, tetapi kita dapat berperan dimanapun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Terima kasih dan selamat tahun baru. Mohon maaf sama dengan Mas Agung, sebelah ini kita ada kondangan, kondangan di dalam rangka tahun baru. Sehingga mohon maaf sudah ditunggu, saya ngomongnya sudah tidak fokus. Kira-kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Presidennya juga tujuannya bagus kaitannya dengan betul-betul mempercepat pembangunan perekonomian di desa. Nah ini kan sebenarnya di mana yang salah ini? Ini harusnya ada sebuah dari pemerintah desa, kemudian dari perangkat desa, dari aktivis kooperasinya, kemudian pengambil kebijakan. Kalau itu katalah duduk bareng dalam konteks. Kalau yang tujuannya mensejahterakan warga desa, kan sebenarnya tujuannya sama-sama. Nah, titik temunya seperti apa ini? Jangan sampai ini merasa katalah sebagai objek. Tapi harapan tujuan dari ini juga tujuannya adalah untuk kesejahteraan warga. Nah, ini kami terus terang memang ketika seperti ini, ya kami juga menyadari karena apa? Karena tadi sebenarnya tujuannya hampir sama saja, hanya saja cara pandangnya atau seperti apalah. Tapi memang perlu lah kritik-kritik tadi yang sudah banyak kritik kaitannya dengan ketransparanan dan sebenarnya kaitannya dengan tadi kedaulatan fiskal. Seandainya memang ini kan yang jadi agak terpicu itu ketika fiskal khususnya dana desa itu sebagian digunakan untuk membayar pinjaman pembangunan gerai koperasi. Ini yang pemicunya adalah itu. Nah, seandainya dana desa itu yang untuk membangun gerai itu tidak dilakukan oleh dalam tanda kutip oleh dari top down-nya tadi, dari pusatnya tadi, seandainya itu adalah apakah tidak bisa dengan swakelola? Apakah desa itu tidak mampu swakelola? Apakah tidak bisa dengan percepatan swakelola? Ini juga yang jadi pertanyaan. Selama ini banyak desa yang katalah kalau kaitannya dengan yang khusus membangun gedung-gedung serbaguna, gedung-gedung sarana olahraga yang cukup representatif. Nah ini yang jadi persoalan kan tadi istilahnya Gus Ivan otoriter. Ini desa itu tidak tahu menau, tahu-tahu langsungan. Nah apakah tadi secara kekeluargaan? Nah ini kan sebenarnya kan bisa harusnya dilakukan secara kekeluargaan, diajak ngomong. Kalau itu swakelola apalagi. Nah ini yang jadi persoalan ini. Jangan sampai udrek-udrekan seperti ini tapi nanti ujung-ujungnya nggak ketemu. Nah, ini harapan kami dari sisi perangkat desa, kepala desa dan itu ada yang kritik. Kalau ketemu dengan Pak Menteri yang punya kewenangan kan sampaikan dong. Kalau desa itu mampu swakelola. Pasti kalau tidak semuanya dalam konteks adalah 100% mampu total enggak. Tapi sudah teruji kok. Nah ini harapan kami seperti itu. Kedaulatannya juga tidak hilang. Tapi pemerintah pusatnya juga harapannya percepatan untuk pembangunan perekonomian juga jalan. Ini yang menurut saya kalau nanti ada titik temu dari pengambil kebijakan yang dari pusat, kemudian kedaulatan dari desa juga tidak terasa dikebiri,
Ya dana desa ya seperti itu kemudian swakelola. Ini harapan kami. Kalau masih percaya pada warga warga desa, pada stakeholder desa. Gitu. Ini yang harapan kami. Percepat, saya yakin bisa dipercepat kok. Bisa dipercepat. Masing-masing desa punya SDM ya dalam tanda kutip sekarang juga tidak kata ketinggalan dengan yang kota kok. Karena yang di kota-kota itu tenaga kerja kan juga dari desa. Ini yang menurut saya perlu ada titik temu ini. Nah ini rembuk desa nasional saya kira ya harapan kami dari yang kau kan juga Pak Dekojo suatu saat diajak masalah datang atau tidak mau tidak. Tujuannya itu untuk kesejahteraan warga. Cuma saya ngasih catatan, misalkan tentang harga gabah yang 6.500 itu. Itu kan memang harga yang kemudian ditetapkan oleh Bulog dan ketika gabahnya itu diantar ke Bulog. Cuma realitanya tidak seperti yang kita lihat di iklan itu, bahwa Bulog kemudian datang ke petani, kemudian diangkut, dia beli 6.500 dan nggak seperti itu. Tetap saja kemudian yang nganter ke Bulog itu adalah para tengkulak itu. Sementara tengkulak membelinya ke petani itu di bawah itu. Jadi memang antara yang direncanakan di pusat dengan di lapangan ini kadang kan tidak begitu nyambung, Pak, atau belum terlaksana dengan baik. Meskipun memang kita akui, karena kebetulan saya juga dekat sawah rumahnya, sejak ada kebijakan itu memang harga gabah naik. Tapi memang kemudian belum sepenuhnya bisa 6.500 karena rata-rata tetap saja para petani itu menjualnya ke tengkulak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan MBG ya kan, yang dulunya cita-citanya untuk menghidupkan UMKM, menghidupkan BUMDes, menghidupkan koperasi desa yang terakhir ini. Cuma kalau kita lihat siapa sih yang punya dapur MBG? Rata-rata adalah para pengusaha bermodal kuat itu. Di Purworejo ada sekitar 30 dapur. Saya cek ya yang punya orang-orang itu saja gitu, yang punya modal kuat, yang punya koneksi ke pusat kekuasaan dan seterusnya. Sementara sampai hari ini di tempat kami setidaknya itu saya belum melihat ada BUMDes atau koperasi yang digandeng sebagai supplier gitu. Sebenarnya ini kalau memang di seriusi itu kan bisa. Dan ini kemudian bisa mendongkrak ekonomi desa menjadi lebih mandiri seperti itu. Jadi tidak tergantung lagi kepada dana transfer terutama dana desa. Saya bayangkan kalau BUMDes itu digandeng sebagai supplier untuk MPG itu pasti ini mandiri itu BUMDesnya, desanya itu dari PAD itu. Demikian juga atau mungkin koperasi desa Merah Putih. Tapi sampai sekarang kita belum melihat adanya praktek itu di lapangan. Itu tadi yang catatan kaitan Pak Guntur. Kemudian kalau judulnya ini adalah diurus atau diatur atau disingkirkan itu. Ini hari ini teman-teman saya kebetulan ikut grup Kades itu banyak. Grup Kades nasional, grup Kades lokal itu banyak. Dan hampir semuanya mengeluh ya. Hampir semuanya mengeluh dimulai dari tahun lalu di mana tiba-tiba di tengah jalan ada pemotongan dana desa. Kalau tahun 2020 kita paham karena itu ada musibah, ada pandemi gitu kan. Sementara untuk tahun ini kan tidak ada. Tapi kemudian kita yang sudah musdus, kemudian musdes, dituangkan dalam RKP, dalam APBDes, kemudian tiba-tiba dipotong di tengah jalan itu. Apalagi kemudian Pagu dana desa 2006 juga sudah keluar dan mayoritas atau rata-rata itu dipotong 2/3-nya. Desa kami yang tadinya 1,05 miliar tahun depan itu hanya mendapat 285. Sekedar gambaran, kami sedang bangun gedung Pak De, gedung serbaguna yang anggarannya 3 miliar. Dengan adanya pemotongan ini kita juga bingung, ini nanti gedung mangkrak atau seperti apa gitu. Nah ini kan kemudian berarti mengebiri asas subsidiaritas, asas rekognisi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ke depan ini tantangan kita semakin berat di desa, okay? Kecuali nanti ada titik keseimbangan baru. Contoh, anggaran 285 juta itu hanya untuk posyandu, untuk kegiatan kebutuhan dasar saja sudah habis Pak De. Untuk insentif guru, kemudian posyandu, untuk kemudian kita nggak sempat pikir untuk infrastruktur itu. Nah ini yang dikeluhkan teman-teman hari-hari ini. Jadi kalau kemarin ribut dengan PMK 81 sudah cukup menimbulkan kegelisahan, sekarang lebih gelisah lagi karena ternyata benar dana desa itu hanya tinggal sepertiganya.
Kemudian juga belum lagi pembangunan KDMP yang top down, yang desa tidak dilibatkan apapun, tapi tiba-tiba nanti harus membayar hutangnya gitu. Jadi gitu Pak De, mungkin keluhan-keluhan di desa yang dirasakan seperti itu. Sementara sampai hari ini sudah hampir setahun program Koperasi Desa Merah Putih juga belum ada tampak real di lapangan seperti apa. Di Purworejo sendiri lebih dari separuh desa terkendala tanah, termasuk desa kami karena hanya LP2B gitu. Jadi seolah-olah memang ini kebijakan yang kalau bahasa teman-teman mengimpi awannya dieksekusi gitu. Jadi belum ada analisa yang mendalam gitu. Jadi sehingga banyak benturan sana sini. Kira-kira gitu Pak De, biar ditambahkan teman-teman lain. Matur nuwun. Yang disampaikan soal undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini karena waktu itu kami masuk bagian yang memberikan usulan resmi gitu ya dari Pak Menteri bahwa supaya tentang dana desa itu diberikan ruang bagi Kementerian Desa untuk ikut menyusun gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi sejauh yang muncul di dalam chatroom dan kemudian di di diskusi itu, kalau kita lihat yang tadi memang benar bahwa waktu itu Presiden berkali-kali menyampaikan ini di dalam serial untuk semacam merembuk dengan masing-masing kepala desa di tiap provinsi ya waktu itu. Jadi dana desa itu memang sebagai simbol atau wujud dari rekognisi pemerintah gitu. Sebetulnya memang sejak awal memang begitu sih. Dan itu seperti disampaikan oleh Gus Koco, perjuangan bahwa ini sebetulnya adalah hak desa ya. Bukan kemudian pandangan bahwa ini uang pemerintah pusat yang diberikan ke desa, bukan, ini memang hak desa. Yang kedua tadi mengenai PP yang berkaitan dengan dana desa itu sebetulnya kan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 2022 ini tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dan di sini memang kalau dilihat ada bab khusus tentang dana desa sih. Babnya itu waktu itu sudah diusulkan untuk sedikit lebih panjang ya, supaya memastikan bahwa desa punya hak untuk melakukan sebetulnya itu gitu. Tapi di akhir dari undang-undang itu kembali ke pasal awal ini ya. Jadi ini pasal awalnya memang usulan dari pemerintah seperti ini, kemudian sempat ada diskusi-diskusi gitu. Tapi ya sepertinya ternyata kembali ke sini gitu. Dan kemudian setelah itu di PP 37 2023 itu ada hal yang lebih panjang, dan hal ini waktu itu dari Kementerian Desa memberikan banyak masukan, dan salah satu yang disebutkan itu sebetulnya ini adalah kita tahu waktu itu bahwa tiap tahun Menteri Desa punya wewenang ya untuk memberikan prioritas itu ya. Tapi dengan PP ini sebetulnya implisit Permendes tentang prioritas itu berkurang gitu, berkurang kekuatannya gitu. Bagaimana bisa begitu? Karena di dalam PP ini itu yang penting adalah bahwa rincian dana desa itu dilakukan secara sekaligus dan bertahap gitu. Jadi sejak saat itulah kemudian selalu dikurangi 2 triliun ya. Sehingga di tahun 2025 itu waktu ada pemotongan di level desa itu, kemudian pemotongan untuk dana desa adalah 2 triliun yang enggak jadi dibagikan gitu. Itu yang sejak awal jadi perdebatan, kenapa harus ada yang bertahap gitu ya. Tapi itu kemudian kesimpulan umumnya jadi ada sekaligus dan bertahap, dan dalam konteks itu kemudian di dalamnya itu ditambahkan bahwa ada satu peraturan Menteri Desa yang berlaku untuk boleh dikatakan jangkanya jangka panjang gitu, sepanjang tidak diubah maka berlaku. Makanya
ada peraturan Menteri Desa nomor 7 ya 2023 ya kalau nggak salah ya, nomor 7 2023 apa 2024 2023 ya. Ya, itu yang isinya rincian. Jadi pada waktu itu kami merinci semua dari sejak awal Permendes tentang dana desa gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya bagi desa gitu. Baru kemudian ada tambahan Permendes khusus untuk fokus ya, khusus untuk fokus. Tapi selain yang untuk fokus itu sebetulnya ya ada Permendes 7 2023 yang memang sengaja diperluas. Itu konteksnya dari undang-undang dan PP tadi Gus, yang kemudian di lapangan bentuknya begitu gitu ya. Sama apa namanya bahwa tadi terima kasih ini, karena kalau nggak ada pertemuan begini nggak keluar lagi itu dari website NEC bahwa dana desa itu bukti apa namanya itu perhatian pemerintah ya. Dan untuk mengatakan sekarang tidak ada perhatian ya memang gampang sih jadinya gitu. Terima kasih ini. Termasuk kemarin yang mengeluarkan kembali surat terbuka Bapak Presiden itu bahwa desa akan dapat sampai 1 miliar waktu itu. Ya itu baguslah sehingga kita punya dokumen-dokumen untuk menguatkan argumentasi. Kiranya gitu Gus Koco, Gus Panudi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oleh pemerintahan desanya cukup besar, tapi mungkin pemanfaatannya atau peruntukannya itu juga benar-benar bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar ketimbang itu dikelola lebih besar. Itu yang bagaimana misalnya desa bisa meyakinkan itu. Saya kira nggak ada masalah kalau banyak success story yang ada di desa di publik lewat sosial media ini tanpa harus menjawab kata-kata yang saat ini sebagian orang memandang sebelah mata gitu ya dengan desa gitu ya. Itu apalagi pasca kemarin ada demo para kepala desa ini kan banyak juga yang bersuara sumbang. Cara menjawabnya nggak perlu menanggapi itu, tetapi munculkan aja success story yang selama ini dilakukan oleh kepala desa, dan desa, dan tentu itu akan sangat banyak bisa mengklarifikasi atau membuka mata pemegang kebijakan bahwa dana desa sebenarnya manfaatnya jauh lebih situ. Itu yang ya. Nah, yang kedua, ketika kita menuntut dana desa, ya, lantas tidak berpikir sempit juga dengan tidak mendukung program-program yang dicanangkan oleh pusat yang justru manfaatnya untuk desa. Satu tadi MBG, dua misalnya koperasi. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya para kepala desa dan pemerintahan desa ini bisa membuktikan bahwa kami bisa mewujudkan koperasi secara baik. Insentif apa yang diperoleh apabila ini sukses? Karena ujungnya, kalau saya melihat ya, saya tidak dalam konteks membahas definisi dana desa ya, tapi konteksnya adalah keberpihakan pada desa, alokasi anggaran. Koperasi desa kalau memang itu terlepas dari itu bentuk di stimulus ya, saya menangkapnya stimulus dari pusat, dan tanpa ada stimulus itu yakin koperasi desa itu tidak akan terbentuk gitu ya. Itu pula mungkin dulu BUMDes kalau tidak didorong dari pusat juga mungkin tidak akan berkembang, dan beberapa program yang ada di desa juga banyak kalau memang ada dorongan yang bagaimana ini bisa diwujudkan oleh para kepala desa, kemudian jadikan untuk bargaining position, jadi posisi tawar yang tinggi. Karena jujur aja, koperasi desa ini saya melihatnya bukan soal koperasi, saya melihatnya lebih mindset sama ketidaksiapan di desa-desa
untuk mengembangkan atau menangkap peluang. Ini sama halnya dengan tadi MBG. Kita tidak perlu berpikir bahwa usaha mikro, usaha kecil untuk punya dapur MBG, karena memang itu ada investasi yang dikeluarkan. Tapi kita berpikir, kalau kepala desanya yang minta bahwa kami bisa mensuplai ini dengan harga yang kompetitif, saya yakin dapur-dapur memberikannya. Konsep dasarnya adalah MBG itu adalah sebagai ekosistem untuk menghidupkan ekonomi dari hulu sampai hilir. Supply chain-nya jalan, dan itu harus disuplai oleh wilayah sekitar. Nah, persoalannya sekarang kan hanya melihat pemilik dapur. Kalau ada usaha mikro atau kecil mau, saat ini bank himbara itu sudah bisa membiayai. Dan ini ada buktinya. Kami di Banten ya, anak muda bikin yayasan, beberapa dapat anggaran mulai dari sewa kantor, sewa gedung, kemudian peralatan, gitu ya, kendaraan dan lain-lain, gitu. Dan itu bisa dilakukan, apalagi di daerah-daerah, kecuali daerah-daerah yang memang tertinggal, terpencil, itu kan dibangunkan oleh pemerintah. Jadi kita melihat ketimbang tidak turut misalnya dengan semangat untuk mensukseskan program ini, tapi bagaimana caranya kita bisa mengembangkan itu. Nah, kedua yang tadi ya, saya belum tahu permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Tapi ketika kami banyak ke daerah, ketemu para petani, ini cerita petani yang aktif, petani yang aktif, kelompoknya aktif, dan ada PPL-nya. Jadi yang mengkoordinasikan itu ada dua. Satu melalui PPL, nyuluh lapangannya, yang mereka akan mengkoordinasikan para kelompok tani ketika hasil panennya cukup untuk satu angkutan ya, angkutan kecil, misalnya 28 ton, atau truk yang besar, PPL yang akan aktif menghubungi bulog setempat. Dan itu berjalan. Kami banyak binaan, kami ada ratusan hektar binaan dan berjalan. Dan bukan hanya di binaan kita, di beberapa ini. Nah, kedua, juga yang dibantu oleh aparat-aparat Babinsa. Di lapangan seperti itu. Gitu. Ini real ya yang terjadi. Memang ada juga yang tidak persis genap 6.500. Biasanya ada yang berkoordinir ngambil 100 supaya biasanya itu musyawarah dengan kelompok taninya. Kalau petaninya perorangan tidak berkoordinasi dengan kelompok, saya yakin belum bisa ngambil, karena kan ngambil ini harus dengan kapasitas tertentu, dengan